Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada di bulan terakhir di tahun 2025, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan malam ini kami mengingat kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Kami kembali berada dalam rumah Tuhan. Kami rindu bersyukur, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan berkati ibadah kami. Engkau hadir malam ini. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan sediakan dalam ibadah kami. Sehingga kami pulang tidak sama lagi pada waktu kami datang. Kami pulang membawa hidup yang diberkati Tuhan. Kami pulang membawa hidup yang sudah ditolong Tuhan. Kami pulang membawa hidup yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami pulang membawa pemulihan dari Tuhan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Kasih Bapa. Kasih Tuhan. Engkau ada selalu menyertai hidup kami. Engkau selalu bersama dengan hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan lebih lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Yesus. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku
kasih-Mu lebih kuat, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hati. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lebih kuat lagi katakan bersamamu Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Terima kasih Yesus, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Yesus melimpah. Yes Lord. Jemaat Tuhan saja katakan dari awal, katakan bersamamu Bapa, Engkau ada. Engkau bersama. Dia selalu ada Bapak Ibu. Tak pernah ya. Katakan dengan imanmu kekuatan. Amin. Ada. Yes, Lord. Yesus selalu bersama dengan kita. Lebih kuat jemaat Tuhan. Katakan dengan iman percaya, katakan bersamamu Bapa. Ada Yesus. Oh, ralama shikara lama ya ralala lama shikara. Amin, amin. Yesus yang bertindak, Dia akan memberi pertolongan dalam hidupmu Bapak Ibu. Percaya Yesus. Lebih kuat lagi sama-sama kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewat
Lebih lagi katakan bersamamu Yesus. Bersamamu untuk lewati semua teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang bertindak, memberi pertolongan. Lebih lagi katakan bersamamu, bersamamu Yesus. Ya Tuhan, makasih Yesus. Oh, Rabbashkarana. Oh, Rabbashkarana. Lebih lagi jemaat Tuhan saja katakan bersamamu Bapa. Dia selalu ada perkenananmu. Amin. Yes. Amin. Sekali lagi dari hatimu, dengan ucapan syukur katakan, melimpah bagiku. Makasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu cukup bagi hidup kami. Makasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur bersamamu Bapa. Bersamamu Yesus. Ora lama shikara lama ya lama. Kami melewati semua. Kami melewati semua masalah dalam hidup kami. Dan kami percaya saat ini masalah kami sudah terselesaikan. Bersama Yesus ada kemenangan, ada kekuatan. Ketika kami menyembah Yesus, ketika kami sujud menyembah Yesus, Tuhan yang akan bertindak.
Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Shikaralama yaralama shikaralama. Terus menyembah Yesus dengan kuat. Bangkitkan iman percayamu. Yesus pasti memberi pertolongan. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menyembuhkan. Dia ada saat ini. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Yesus selamanya. Ora lama shikara lama yarala. Yesusku, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Yesus terus menyertai hidup kami. Memasuki tahun 2026, Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Lebih lagi sembah Yesus. Yesus selalu menyertai setiap saat, setiap detik. Mari jemaat lebih kuat lagi menyembah Yesus. Yesus ada saat ini. Lebih lagi senangkan hati Bapa, muliakan Yesus. Oh Yesus, Engkau ada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Shikara lama yara lama she, yara la 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 lama shikara lama yara lama she. Yesus, Yesus, shikara lama yara lama she, yara la la lama shikara lama yara lama. Jesus, Yesusku, Tuhanku yang hebat. Bersyukur Tuhan, bersyukur, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau pelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Shikara lama yara la 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 mashe, yara la 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 mashe kara la mashe. Ora la mashe, ora la mashe, yara la 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 mashe kara la yara. Ora la mashe kara la yara la. Ora la mashe kara la yara. Ora la 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 mashe kara la. Yesusku, Yesusku hebat. Yesusku terhebat. Terima kasih Tuhan. Ora la mashe kara la mashe, yara la 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 mashe kara la 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 mashe. Ora la mashe, yara la 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 mashe, yara la 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 mashe. Haleluya, haleluya. Oh
Terus dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Terus menyembah. Jangan padamkan roh. Biarlah rohmu terus menyala-menyala dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Terus yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Terus menyembah. Perdengarkan suaramu. Lebih kuat lagi berbahasa roh. Jesus. Lebih lagi, lebih kuat. Terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. 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 Glory bagimu. Oh, sana bagimu Yesus. Nyata kemuliaanmu. Nyata kau Yesus. Haleluya. Ora la masikara la bayara la. Ora la masyera la masikara. Ora la masyara la bayara. Ora la masikara la bayara. Ora la masikara la. Jesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sadar semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai detik ini. Kau Tuhan yang baik. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku
satu-satunya pengharapanku. Seberapa saudara yang percaya kalau sampai detik ini itu semua karena penyertaan Tuhan kita ada sampai hari ini? Boleh buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan syukurmu malam ini. Mari dengan segenap hati di bulan yang terakhir, mari datang dengan segenap hati bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Biar jemaat sendiri nyanyikan. Sampai detik ini. Amin. Amin. Mari cuma Tuhan yang bersyukur sekali lagi. Masih cuma Tuhan dengan segenap hati. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya, satu-satunya pengharapan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
lebih lagi katakan aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat Tuhan, percaya. Ku terima sekarang kemenangannya. Lebih lagi katakan aku punya Tuhan yang besar. Sejemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Lambaikan tanganmu buat Yesus yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Amin. Kami terima dalam nama Yesus kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Jemaat Tuhan saja. Yang telah. Amin. Yes, kami bersepakat iman kami Tuhan terjadi mujizat. Amin. Terima dalam nama Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan saja. Lebih lagi sebelah sini katakan aku punya Tuhan yang besar. Lambaikan tanganmu buat Yesus. Yes. Amin. Yes Lord. Terima kemenangan. Kemenangan darimu. Lebih lagi tepuk tangan yang terhebat buat Yesus. Lebih dahsyat katakan. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Imanku bersepakat percaya. Lebih lagi ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi katakan aku punya Yesus yang besar. Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Kami percaya dalam penyembahan ada kuasa. Kami percaya ketika kami datang menyembah Tuhan, hidup kami diubahkan. Ketika kami datang menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Ketika kami datang menyembah Tuhan, Engkau sedang bekerja di dalam keindahan dan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini biarkan kami menyembah Tuhan bukan hanya dengan mulut kami dan gestur kami. Tapi kami menyembah Engkau dari dalam hati kami yang paling dalam. Kami membuka hati-Mu agar Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Dan Engkau Tuhan bekerja dengan cara-Mu. Membuat hati kami diubahkan Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan. Dan kemenangan itu menjadi milik kami Tuhan. Oleh karena itu kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ini kali pertama saudara saya datang ke Rupeh ya.
Dan terima kasih buat rekan-rekan pengurus yang memberikan kesempatan. Saudara, perkenalkan, nama saya Andre Tunggal, ya. Yang namanya Bapak anak tunggal, bukan, ya. Saya kebetulan aja marganya Tunggal, tapi sebenarnya itu marga Tung yang diindonesiakan jadi Tunggal. Asal saya dari Ambon, ya, saya besar di kota Ambon sampai SMA, baru kemudian saya melanjutkan kuliah di luar Ambon, saudara. Dan ya, anyway, saudara mungkin mengenal saya sebagai seorang yang, ada sebagian yang mengenal saya sebagai seorang YouTuber, ya. Saya YouTuber, saya membahas banyak hal yang tentang iman Kristen, tapi saya cuma mau mengawali dengan ini dulu. Tadi waktu saya duduk di sana, saya melihat saudara menyembah Tuhan. Saya melihat WL dan singer semua bersujud menyembah Tuhan. Saya jadi ingat peristiwa waktu saya SMA. Waktu saya SMA itu, saudara-saudara, di gereja kami punya semacam program menara doa. Dan menara doa itu, saudara, kami lakukan 24 jam non-stop. Non-stop. Jadi kami sambung, bukan berdoa menyembah 24 jam, bukan, saudara, ya. Itu namanya enggak makan juga, repot juga. Tapi tiap 2 jam, saudara, shifting terus, ganti-ganti. Dan saya sebagai anak SMA waktu itu kami ambil shift jam 2 dini hari, saudara. Nah, disitulah saya belajar untuk mengasihi Tuhan. Saya belajar menyembah Tuhan, saya belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, saya belajar untuk mempunyai relasi sama Tuhan. Dan saya ingat satu orang semacam kayak pembimbing rohani, ya. Beliau adalah seorang ibu-ibu, ya, sudah menuju oma-oma, tapi beliau itu terkenal kepekaannya dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Waktu saya jadi bagian dari penyembahan itu, kemudian kami mulai menyanyi dan dia mengatakan, coba tangkap dari Tuhan. Menyembah itu bukan cuman kamu datang nangis-nangis sama Tuhan. Menyembah itu bukan cuman kamu datang lalu kemudian kamu nyanyi-nyanyi, nangis-nangis lalu kemudian selesai, dia bilang. Tapi menyembah itu adalah kamu dapat sesuatu dari Tuhan, kata dia. Kenapa? Menyembah itu adalah bukan cuman kita datang berlutut. Menyembah itu adalah bukan cuman kita mengangkat tangan. Menyembah itu bukan cuman kita menangis. Tapi menyembah itu engkau bawa hatimu juga, kata dia. Ih, menarik, saudara. Menyembah itu kau bawa hatimu juga. Dan kau bawa hatimu itu maksudnya apa? Kau bawa hatimu dan buka hatimu. Izinkan Tuhan membentuk hatimu. Wah, menarik. Izinkan Tuhan bicara sama kamu. Izinkan Tuhan itu membentuk engkau, membuat engkau tuh menundukkan hatimu kepada Tuhan. Saya dapat satu poin yang penting. Waktu saya lihat beberapa rekan-rekan tadi dan saudara menyembah, saya jadi keinget momen itu. Dan that's why kenapa hari ini saudara-saudara saya ingin membawa sebuah pengajaran saudara kepada saudara, agar saudara tuh dibentuk hatinya. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, dibentuk hatinya. Bilang sama kiri kanan, kamu. Bilang sama kiri kanan, kamu. Bilang sama saya juga. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saya senang dengan semangatnya saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas kenapa Mesias datang ke dunia. Kalau saudara lihat mungkin di WA yang disebarkan oleh pengurus, di situ saya lihat juga, saya baru sadar, apologet. Bikinan siapa? Buffoni itu ya. Apologet gitu ya. Saya lihat, aduh apa nih. Saudara, itulah yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya memberikan penjelasan kepada berbagai macam pertanyaan terkait dengan iman Kristen. Dan hari ini pertanyaan kenapa Mesias datang ke dunia perlu kita pikirkan. Kenapa? Saya mendasarkan pembahasan kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita sama-sama, tolong diklik sekali saja Pak. Oke, terima kasih. Mari kita baca sama-sama ayat ini saudara ya. 1, 2, 3. Sang Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kalau baca ayat perbiasakan untuk bertanya, kenapa? Dalam ayat ini kalau saudara baca, saudara pasti akan menemukan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Kenapa apa? Kenapa Sang Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus?
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, tapi ia mempercayakan itu pendamaian itu. Dan Yesus itu dibuatnya mengenal dosa, dan kita itu akhirnya diselamatkan, dibenarkan. Oke, saya kasih skenario. Tadi saya dijemput sama Pak John. Pak John, misalnya Bapak punya anak yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu ini bersalah kepada Pak John. Dia melakukan kesalahan. Akhirnya apa? Dia datang minta maaf kepada Pak John. Pak John, kok Pak John? Papa, Bapak, aku minta ampun, aku minta maaf. Aku telah melakukan kesalahan kepada Bapak. Pak John maafkan tidak? Pasti, hatinya baik, dia sudah dijamah Tuhan ya. Pasti katanya. Oke, dengarkan saya baik-baik. Saudara melakukan hal yang sama kalau saudara jadi Pak John? Oke. Saya mau tanya, kenapa orang Kristen diampuni dosanya harus pakai Yesus Kristus? Coba jawab saya. Kita datang minta ampun kepada Tuhan, diampuni enggak dosanya? Kenapa Yesus mesti datang? Malah kekristenan mengajarkan bahwa Yesus menanggung dosa kita, mengorbankan nyawanya, menanggung dosa kita agar kita dibenarkan, betul? Itu sama seperti Pak John punya anak bungsu dan sulung, yang bungsunya datang kepada Pak John lalu bilang, "Papa minta ampun." Lalu Pak John bilang, "Oke, saya mesti korbankan dulu yang sulung, mati buat kamu." Halo? Betul begitu? Jadi dia ambil yang sulung, maaf, dia salibkan di pohon Natal. Lalu supaya yang bungsu diampuni dosanya. Betul begitu? Siapakah di antara saudara yang anaknya minta ampun lalu saudara ambil anak yang satu saudara korbankan dulu supaya saudara dapat atau pengampunan kepada anak itu? Siapa enggak? Ada enggak? Hah? Enggak ada kan? Sekarang saya tanya, kenapa Yesus mesti datang ke dunia? Kenapa Yesus mesti menanggung dosa kita? Sekarang saya tanya. Saudara bisa jawab? Kenapa? Coba tanya, senggol-senggol kiri kanan, tanya, kenapa? Kok bisa begitu? Kenapa mesti begitu? Diampuni saja bisa kan? Halo? Halo? Lalu kenapa Yesus mesti menanggung dosa kita? Kenapa? Karena cintanya. Iya Oma, betul, Tuhan mengasihi kita. Tapi bukan itu jawabannya. Saya setuju, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi apakah si sulung anak Pak John karena cintanya kepada si bungsu, dia mesti mati bagi sang bungsu? Supaya Pak John mengampuni dia? Tidak kan? Saudara, ini adalah pertanyaan dari kaum non-Kristen kepada orang Kristen. Dan kalau Anda ditanya, misalnya ada orang datang kepada Anda lalu bertanya, kenapa sih Natal kalian tuh merayakan apa? Oh, kami merayakan Yesus Kristus lahir ke dunia. Betul? Sang anak lahir ke dunia, menyerahkan nyawanya. Oh, buat apa? Menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Anda kalau menjelaskan itu kepada orang non-Kristen, saya kasih saran, jangan. Karena mereka tidak paham apa artinya pengampunan dosa. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Meskipun jawaban itu tuh benar, saya mengakui 100%. Yesus datang ke dunia, menyerahkan nyawanya supaya kita ini diselamatkan. 100%, jangan salah pikir. Tapi jawaban kenapa Yesus datang ke dunia, ini pelan-pelan kita pengajaran ya. Jawaban kenapa Yesus datang ke dunia tidak selalu artinya bahwa dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Paham ya? Itu betul, tapi bukan itu satu-satunya jawabannya. Karena jawabannya itu adalah dimulai dengan pertanyaan. Kenapa Yesus mesti datang ke dunia? Pertanyaannya adalah, bisa tidak manusia dengan kekuatannya sendiri, perhatikan, dengan usahanya sendiri, bisa tidak manusia menemukan Tuhan? Bisa tidak? Bisa tidak? Kok tidak? Kenapa kok tidak? Kenapa tidak bisa?
Jangan bimbang begitu. Jangan bentar bisa, bentar tidak. Coba berikan saya jawabannya. Kenapa tidak bisa? Bagus. Tuhan itu kudus, kita yang berdosa tidak bisa datang kepada yang masuk akal. Ada lagi enggak jawabannya? Kok sudah begitu saja? Bisa enggak manusia dengan kekuatannya dan usahanya menemukan Tuhan? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saudara, manusia terbatas menemukan Tuhan. Setuju? Ada seorang bapak-bapak filsuf dari barat namanya John Hick. John Hick itu bilang begini, agama-agama itu seperti orang-orang buta meraba gajah. Hari ini kita melihat bahwa ada banyak orang berusaha mencapai Tuhan, tapi mereka mencapai Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan beda-beda. Agama-agama mendefinisikan Tuhan itu beda-beda, setuju tidak? Halo? Setuju tidak? Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, betul? Saudara kita di seberang mengatakan Yesus bukan Tuhan loh. Anda jangan bilang semua agama sama saja, tidak sama, beda. Yang seberang bilang Yesus bukan Tuhan. Yang seberang bilang Yesus cuma nabi, betul? Jangan sama-samakan, beda. Nah pertanyaannya mana yang betul? Nah John Hick bilang begini, Tuhan itu seperti gajah dan agama-agama itu seperti orang buta. Jadi ada 3 orang buta berusaha meraba gajah. Orang buta pertama meraba belalainya gajah. Lalu dia mengatakan, Tuhan itu seperti selang pemadam kebakaran. Bentuknya seperti selang, lentur, bisa ditekuk-tekuk. Tuhan itu seperti selang pemadam kebakaran. Tuhan, gajah. Orang kedua bilang begini, dasar buta kau. Kau tidak bisa lihat kah? Kata dia, ini saya lagi raba gajah ini. Gajah itu bentuknya seperti dinding besar. Ada bulu-bulunya sedikit. Dia raba apanya? Raba apanya? Raba apanya? Perutnya. Saudara jangan lihat perut saya. Yang terakhir bilang, dasar kau 2 orang buta. Kau tidak bisa lihat kah? Saya nih yang pegang gajah. Gajah itu seperti tali tambang. Dia raba apanya? Ekornya. Akhirnya 3 orang itu saling katain, dasar kau buta. Kau tahu apa buta? Begitu kan? 3 orang buta saling katain buta, begitu. Saya yang paling benar, saya yang paling benar. Nah, saudara kalau lihat 3 orang buta itu, saudara bagaimana? Tertawa ya, ibu ya. Cuma tertawa-tertawa, aduh orang buta ngatain orang buta. John Hick bilang begini, itulah agama-agama. Mereka merasa mereka paling kenal Tuhan. Tapi mereka sebenarnya tidak mampu mengenal Tuhan. Saudara setuju tidak? Kalau Tuhan mampu didefinisikan semuanya oleh manusia, maka yang ada manusia yang mampu menguasai Tuhan, betul? Jadi dia bukan Tuhan. Lalu John Hick mengatakan itulah agama-agama saling baku salah. Oh bentar ini bilang oh ini Tuhan, oh ini nabi. Itu beda-beda. Lalu mana yang betul? John Hick bilang tidak ada yang betul. Karena semuanya buta. Perhatikan anak cucu Anda. Anak cucu Anda akan setuju dengan paham ini. Coba lihat. Anak cucu Anda akan bilang begini, tidak perlu agama-agama. Yang penting percaya Tuhan saja, betul? Nah itu. Saudara perhatikan. Saya setuju dengan John Hick. Dalam hal semua agama itu seperti orang buta. Karena semua agama yang adalah produk ciptaan manusia itu terbatas mengenal Tuhan. Saya ulang ya. Saya setuju dengan John Hick karena agama-agama memang pada dasarnya cara manusia mengenal Tuhan. Tapi kita jangan lupa bahwa manusia itu berdosa. Nah itu tuh. Dalam kekristenan mengajarkan kita tuh manusia berdosa. Sudah berdosa terbatas. Betul? Lewat di kuburan, mau ini lewat kuburan. Permisi Bapak. Padahal pengen kalung salib di sini. Baru pulang dari ibadah rupe. Tolak dalam nama Yesus. Permisi Oma Tete. Begitu. Betul begitu?
Itu percaya Tuhan yang mana itu saya bingung. Saya dulu waktu camping, kakak senior tuh ketua angkatan muda di gereja. Dia bilang begini, nanti kalau kau kencing minta permisi. Kenapa? Nanti kau kerasukan katanya. Makanya minta permisi dulu sebelum kencing. Permisi, tidak tahu permisi kepada siapa? Kepada batu besar kah? Kepada siapa? Permisi saja. Padahal ketua pemuda di gereja. Saudara lihat itu? Manusia itu berdosa, terbatas, tidak mampu memahami Tuhan, betul? Kita ini manusia berdosa, tidak ada yang bisa kenal Tuhan. Saya ulang, tidak ada yang bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu Tuhan. Bahkan ketika saudara berdoa menyembah Tuhan pun, saudara tuh mendengar Dia dengan upaya proses semakin mengenal Dia. Saudara tidak bisa langsung tahu Dia. Halo? Nah, saya kasih ibarat begini. Nah, satu kali saya pergi pelayanan di Sentani, Jayapura. Saya mengajar siswa-siswa di sana. Jadi mereka itu orang-orang dari gunung, dari Papua pegunungan, dari Wamena. Mereka datang belajar. Setelah saya mengajar, terus setelah 1 minggu saya mau pulang. Lalu kemudian salah satu peserta bilang, Pak Pendeta, nanti saya undang khotbah di kampung saya Pak ya. Waktu saya sudah lulus. Saya bilang, oh boleh. Kapan itu kah Pace? Jadi kalau laki-laki di sana dipanggil Pace. Kalau perempuan, Mace. Kapan kah Pace? Oh nanti kapan? Oke, terus saya diam tuh. Sebentar, Pace, kau punya kampung di mana kah? Oh di belakang gunung sana Pak Pendeta. Kalau orang Papua bilang di belakang gunung jangan percaya. Itu bukan di belakang Coto Makassar sana, bukan. Di belakang gunung sana. Saya bilang, di belakang gunung, bagaimana kah cara sampai sana? Oh Pak Pendeta nanti naik pesawat capung. Pesawat capung untuk pesawat yang, kalau saudara biasa naik pesawat yang ditimbang bagasinya, betul? Kalau pesawat capung yang ditimbang badanmu. Kalau overload, masuk got. Pak Pendeta naik pesawat capung mendarat di lapangan di atas gunung sana. Oh iya, lalu sampai. Oh belum. Pak Pendeta jalan kaki 3 hari baru sampai di kampung saya. Hah? Jalan kaki 3 hari. Iya. Dalam hati saya, oke, Tuhan dalam waktumu Tuhan saya akan ke sana. Bercanda. Saudara setuju tidak bahwa kalau ada orang yang tinggal di sana belum pernah turun gunung, belum pernah meninggalkan kampungnya. Bisa tidak dia tahu apa itu es krim? Bisa tidak? Saudara lagi main-main katakanlah ke kampungnya lalu mengatakan, saya di Makassar toh makan es krim. Dia bilang begini, enak kah? Enak. Dia bilang, apa itu es krim? Ingat ya, dia belum pernah meninggalkan kampungnya. Oke? Dia tidak tahu apa itu es. Dia tidak tahu apa itu es krim apalagi. Bagaimana Anda menjelaskan es krim kepada Pace Papua ini? Coba. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kalau bisa saya kasih es krim. Ada yang bisa? Ini cuma contoh ya saudara ya, karena saya berpikir pedalaman apa yang paling ini ya sudah anggaplah di Papua sana. Karena pengalaman saya juga begitu. Ada? Ada yang bisa? Ada yang coba mau menjelaskan es krim itu apa? Bisa? Bisa? Saya boleh turun ke bawah ya? Saya boleh keliling ya, saya mau coba percobaan. Mari kita lari kepada anak muda ini dulu satu ini. Siapa namanya bro? Bram. Bram, bagaimana caranya menjelaskan apa itu es krim kepada Pace Papua itu? Es krim itu kayak rasa yang dibikin kayak campuran begitu supaya manis baru dibekukan. Campuran begitu supaya manis baru dibeku. Ingat ya, mereka tidak tahu apa itu beku. Mereka tanya apa itu beku? Dingin baru seperti es. Dingin
Mereka tahu dingin itu apa? Pagi-pagi buka pintu, dingin. Iya, di gunung sana dingin, buka pintu dingin. Mereka taunya dingin di depan pintu. Berarti makanan taruh di depan pintu pagi-pagi. Ah, itu makanan, itu es krim. Begitu? Terima kasih Bram. Saya mau lari lagi ke tempat lain. Siapa yang mau pergi ke pegunungan di Wamena? Mari kita tanya kepada Bapak multimedianya. Namanya siapa Pak? Gimana menjelaskan? Es krim dingin berwarna seperti giginya itu. Berwarna seperti giginya. Berarti apa? Es krim itu adalah sirip pinang. Apakah es krim dan sirip pinang sama? Beda. Apa lagi? Jangan bilang rasa stroberi. Mereka tidak tahu stroberi itu apa. Mereka cuma tahu di sana apa? Apa ya? Pinang siri. Apa lagi? Buah pinang ya. Mangkali buah apa? Buah pisang. Hah? Menyerah Pak? Menyerah. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bahwa dia ke Puncak Jaya dapat es di sana. Aduh, jalan kaki berapa lama lagi? Oke, itu percobaan sederhana saya. Sayangnya Anda tidak bisa saya traktir es krim ya. Perhatikan. Coba sebutkan kepada saya cara terbaik membuat dia mengerti apa itu es krim. Cara terbaiknya bagaimana? Kasih es krim. Bawalah es krim kepada dia. Anda bilang kepada saya, Pastor, jalan kaki 3 hari es krimnya meleleh. Betul juga. Ya anggaplah saudara bisa bawa es krim yang beku itu kasih ke dia. Baru dia tahu apa itu es krim. Betul? Dengar baik-baik. Bagaimana caranya manusia mampu memahami Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan dikenal oleh manusia? Bagaimana caranya? Tuhan datang menjadi manusia. Sudah berpaham? Mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Tadi saya bilang, manusia tidak bisa mengenal Tuhan. Manusia mau cari Tuhan tidak bisa. Kau mau ganti kau punya baju dengan baju yang lebih putih suci bersih, betul? Kau mau ganti dandananmu dengan pakai apa? Tidak bisa kau cari Tuhan. Kau ganti bajumu tapi hatimu tidak kau ganti juga tidak bisa, betul? Kau mau berdoa 1 hari 7 kali, tidak bisa. Betul? Karena manusia tidak mampu mencari Tuhan. Satu-satunya cara adalah Tuhan dikenal oleh manusia. Berarti apa? Tuhanlah yang aktif. Dan satu-satunya cara adalah Tuhan datang kepada umatnya. Sekarang saya tanya, di mana Anda mendapatkan konsep Tuhan datang mencari manusia berdosa? Di mana? Kekristenan. Cuman Tuhan Yesus. Agama-agama yang lain mengajarkan apa? Manusia berdosa cari Tuhan. Tapi masalahnya manusia berdosa tidak bisa. Satu-satunya adalah cuman Tuhan yang datang kepada manusia. Kenapa? Karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dan dosa itu adalah jurang yang tidak bisa terseberangi. Manusia terlalu terbatas. Sehingga satu-satunya cara manusia mengenal Tuhan adalah Tuhan sendiri yang mencari manusia berdosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara tahu tidak itu klaim luar biasa powerfulnya. Itu klaim luar biasa. Saudara jangan jadikan itu cuma ayat hafalan. Tapi klaim itu mau mengatakan bahwa melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Bapa. Dan itulah alasan kenapa dia datang ke dunia. Betul dia menyerahkan nyawanya, nanti kita akan bahas. Tapi dia datang karena kita tidak mampu cari dia. Jadi Pastor setuju dengan yang tadi John Hicks itu dan gajah itu. Saya setuju sampai di situ. Tapi saya mau bilang sama John Hicks maaf. Iman Kristen yang saya pelajari dari firman Tuhan. Saya bukan orang buta yang meraba-raba gajah.
Saya bukan agama yang meraba-raba Tuhan. Tuhan sendiri yang datang kepada saya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tapi aku yang memilih kamu. Saudara merasakan kasih karunia itu tidak? Karena dalam segala keberdosaan kita tidak mampu. Tapi karena Tuhan saja, akhirnya apa? Kita bisa menemukan Dia. Nah, sekarang baru kita masuk lagi. Lalu kenapa Tuhan Yesus mesti menyerahkan nyawanya? Oke? Kembali ke pertanyaan tadi toh. Kenapa Tuhan Yesus mesti menyerahkan nyawanya? Oke, dengarkan baik-baik. Ayat yang tadi kita baca, Yesus Kristus tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Oke, perhatikan baik-baik. Tuhan itu adil tidak? Manusia dihukum binasa karena apa? Karena tidak percaya Yesus? Salah loh. Manusia dihukum dan binasa bukan karena tidak percaya Yesus. Manusia dihukum dan binasa karena dosa. Jangan salah. Jadi begini, kalau Yesus tidak datang, kalau Tuhan tidak membawa dirinya menjelma menjadi manusia supaya kita ketemu Dia, apa akibatnya? Kita binasa semua, betul? Tuhan itu harus adil tidak? Adil. Dosa, binasa. Kalau Tuhan betulan adil saja, semua kita ada agama yang mengajarkan begini. Oh, Tuhan itu adil, makanya kita mesti melakukan amal sebanyak-banyaknya. Perbuatan baik supaya dapat paha. Berbuat baik. Membayangkan di surga itu ada timbangan. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Oke, anggaplah begini. Manusia ada yang paling baik Saya tanya. Manusia paling baik itu tidak ada dosa tidak? Ada. Seberapa besar dosanya? Tidak tahu pastor. Kecil saja. Oke, kecil saja. Manusia berbuat baik banyak sekali. Dosanya kecil saja. Diselamatkan tidak? Kok tahu? Kok tahu? Anggaplah setelah ini saudara karena mau Natal toh? Karena mau Natal. Akhirnya panitia menyediakan traktiran minuman. Apa? Apa di sini minuman paling enak? Paling mahal? Apa? Hah? Masa seraba? Nah, sudah anggap Starbucks saja. Starbucks. Anggap Starbucks. Oh, apa tuh? Karamel macchiato. Pakai krim keju dari Swiss. Wih. Kopinya dari mana? Kopinya dari Nigeria. Wih. Dia punya air dari mana? Dia punya air dari Palopo sana. Wih, kopi paling mahal. Buat saudara semua bawa pulang minum. Wah, puji Tuhan. Saudara bawa pulang itu, wah ini barang enak ini. Harga 1 gelas 500.000. Wih. Akhirnya ketika saudara taruh di meja mau minum, saudara mau minum. Tiba-tiba ada suara di hati, stop. Saudara kaget. Kenapa? Stop. Jangan minum dulu, lihat dulu. Terus saudara lihat baik-baik. Ternyata di krim keju itu ada lubang, kayak lubang meteor. Lubang ada kayak barang jatuh begitu. Apakah? Terus kemudian saudara lihat di bawah, tai cicak. Tai cicak di dasar gelas. Makanya ada lubang kayak meteor, cicak berak, pung langsung masuk ke dalam. Berlubang ke dalam. Sekarang saya tanya, saudara minum tidak? Tidak apa-apa pastor, itu kan minumannya 500 mili, tai cicak 1 gram. Minum tidak? Saudara enggak korek kasih keluar itu tai cicak, buang keluar itu saudara minum? Tidak? Yakin? Mahal loh 500.000. Siapa yang minum? Kalau ada yang minum, periksakan diri Anda dah waras. Ada tidak yang kasih keluar tai cicaknya terus diperas, isap-isap, saudara buang? Ada? Anda tidak akan mau minum, kenapa? Meskipun tai cicak cuma 1 gram,
dia merusak semua isi minuman. Betul? Tidak ada manusia bisa membenarkan dirinya karena perbuatan baik. Amin. Itu faktanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya sendiri. Dan kalau Tuhan adil, kita semua binasa. Ada agama yang mengajarkan pakai perbuatan baik, tidak bisa. Kau mau pakai sujud kah, bagaimana kah, kau mau cuci dosa bagaimana, tidak bisa. Paham? Itulah sebabnya Tuhan, dia bukan cuma adil, tapi dalam kekristenan kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia mengasihi kita dan dia tahu kita tidak akan mampu tanggung dosanya. Betul? Kita ini manusia tidak akan mampu. Menanggung itu tidak bisa kita. Kita terlalu lemah, paling tidak bisa deh. Karena itu dia mengasihi kita. Lah kalau dia mengasihi kita bagaimana caranya? Dia cuma kasih ampun saja, oh ya ampun. Nah, sudah pulang. Begitu saja. Kalau dia cuma begitu saja, dia tidak konsisten dengan keadilannya, betul? Dia mesti kasih, tapi dia juga mesti adil. Bagaimana caranya? Dia datang jadi manusia. Dia tanggung dosa kita. Supaya apa? Keadilannya terpenuhi, tapi kasihnya juga dinyatakan. Sehingga saudara, Anda dan saya, yang tadinya ini berdosa, Kristus Yesus yang kudus dan suci itu, akhirnya apa? Dia tanggung dosa, supaya Anda dan saya dibenarkan. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bukan kita, tapi semuanya karena Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita, bukan kita yang memberkati dia. Tuhanlah yang baik sama kita, bukan kita yang baik sama dia. Inilah yang disebut sebagai apa? Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita sehingga kita dibenarkan. Oh kalau begitu pastor, dibenarkan. Kalau gitu bebas berbuat dosa. Bertobat. Itu namanya Anda tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dan orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan tidak pernah dapat kasih karunia. Makanya di dalam ayat ini, kalau saudara baca baik-baik, di ayat 15, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ayat ini mau kasih tahu apa? Arti dari kematian Yesus Kristus, Dia menyerahkan dirinya dan disalibkan, adalah supaya kita hidup. Kita tadinya mati, tapi sekarang hidup. Artinya hidup apa? Hidup itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Manusia dikasih hidup yang baru. Hidup yang baru itulah keselamatan. Apa maksudnya pastor? Saya jelaskan. Saudara sadar tidak bahwa selama ini saudara itu hidup di dalam kebinasaan. Kita ada di tengah-tengah dunia yang binasa. Setuju? Lo tahu dari mana? Iblis itu bapa pendusta. Betul? Dia menipu kita. Dia mendustai kita. Sehingga kita berpikir bahwa hidup kita tidak diberkati Tuhan. Aduh, kalau lihat tetangga saya, mobilnya bagus di. Tiap tahun ganti. Lihat tetangga sebelah, enak sekali jadi dia di. Suaminya kaya, tasnya ganti baru terus. Kita merasa apa? Kita tidak diberkati. Saudara, tanpa sadar Anda hidup di dalam tipuan dunia. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak ada sukacita. Karena sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena dia berpikir hidup dia diberkati. Perhatikan. Hidup dia diberkati kalau keinginannya terpenuhi. Itu dusta dari si iblis. Betul? Sekarang saya tanya, siapa di antara saudara keinginannya yang bisa benar-benar dipenuhi? Ada tidak? Habis keinginannya satu kita mau lebih, betul? Habis lebih kita mau lebih lagi, betul? Betul? Sebelah sudah mobil baru, sebelah tas baru, tetangga di depan jalan-jalan, semua baru, rumah renovasi.
Kita kapan, Pak? Suami goyang-goyang, saya diam itu. Terus dia bilang, iya teman SMA saya juga istrinya baru. Keinginan manusia sampai kapan? Hah? Betul? Dulu, gak ada doi, gak ada keping, makan berdua bagi dua, gitu ya. Ayo aku cinta kamu, kamu cinta aku kan gitu. Suap-suapan. Sudah ada duit lebih banyak, wah kita diberkati Tuhan, begitu ya. Oh berkat Tuhan makin banyak. Sudah enggak suap-suapan, sudah makan sendiri-sendiri. Lama-lama makin diberkati Tuhan. Sudah makan di tempat mewah, tapi sama selingkuhan. Kenapa dulu tidak selingkuh? Gak ada doi. Sekarang saya tanya, berkat Tuhan ada di mana? Duit? Bukan. Tuhan Yesus bilang apa? Berikan kami hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Begitukah doanya? Dan berikanlah kami hari ini makanan kami yang all you can eat. Begitukah? Hari ini berikanlah kami makanan mukbang. Begitukah? Rupanya diberkati itu adalah bukan dompetmu, tapi diberkati itu adalah hatimu. Ketika hatimu melimpah, rupanya diberkati itu adalah bukan menerima tapi memberi. Halo? Halo? Itu keselamatan. Keselamatan itu adalah mampu mengucap syukur dalam segala hal. Itu keselamatan. Makanya arti 1.000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Saudara pernah dengar itu? Apa arti ayat itu? 1.000 kena COVID, 10.000 kena COVID. Saudara tidak kena COVID? Saudara kena COVID. Tapi COVID itu tidak menghancurkan engkau. Karena engkau tahu Tuhan memelihara engkau. Engkau tahu Tuhan itu memimpin engkau. Jadi engkau tetap teguh berdiri. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala. Saudara tahu artinya apa? Bagi dunia, punya duit itu pemenang. Bagi dunia, halo? Dapat jabatan itu pemenang. Bagi dunia, apa lagi? Dapat istri baru itu pemenang. Dunia bilang begitu loh, betul tidak? Betul tidak? Arti lebih dari pemenang itu adalah saudara tidak perlu yang dunia itu. Saudara lebih dari pemenang. Kenapa? Hidupmu bersyukur, bersukacita, berbahagia, diberkati Tuhan bukan karena itu semua. Itu arti lebih dari pemenang. Jadi rupanya hidup baru di dalam Tuhan adalah hidup yang tadinya untuk kepentingan diri sendiri, dengan cara dunia. Akhirnya kita sadar bahwa hidup yang baru itu adalah ketika saya hidup berkenan di mata Tuhan. Berkenan itu apa? Saya menghidupi hidup dalam jalannya Tuhan. Amin. Saya belajar mengampuni meskipun orang jahati saya. Dunia bilang begini, kalau kau bisa labrak balik, labrak balik. Balas lebih jahat, betul? Enggak, itu bukan cara Tuhan. Yang bikin Tuhan berkenan adalah saya mengampuni dia. Halo? Amin. Itu. Saudara, itulah arti hidup baru. Itulah arti diselamatkan. Itulah arti saudara mendapatkan keselamatan itu sendiri. Sebagai sebuah penutup. Saudara penutup sudah senang ya. Habis ini makan es krim. Saudara mungkin, saya tidak tahu saudara ada yang kenal tidak pemain bola namanya Alessandro Pato. Alessandro Pato ini pemain bola. Dia itu adalah seorang kebangsaannya Brasil. Dia lahir di Brasil. Dan saudara tahu di Brasil itu, negara itu tuh kismin. Banyak orang miskin. Akhirnya apa? Cara satu-satunya untuk keluar dari penderitaan bagi anak-anak Brasil itu apa? Main bola. Makanya saudara lihat pemain Brasil itu banyak ya. Pemain bola dari Brasil itu banyak ya. Kenapa? Karena itulah cara mereka keluar dari penderitaan mereka, kemiskinan mereka. Jadi pemain bola, saudara akan dapat doi banyak. Bukan cuma uang banyak, apalagi terkenal. Betul?
keluar dari Brasil yang kumuh tinggal di Eropa, betul? Jadi pemain bola, cewek-cewek datang mengelilingi kamu, betul? Bukan kamu yang kejar-kejar cewek, cewek kejar kamu. Kau tinggal pilih saja. Itu jadi pemain bola. Jadi dia bermimpi, hidup saya itu harus seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berlatih bola dan memang betul dia pemain berbakat, pemain bola yang berbakat. Orang suka. Dan akhirnya dia ditransfer sama satu klub namanya AC Milan. Tahun pertama, wah dia cetak gol, wah bagus. Tapi saudara tahu, ternyata Alexandre Pato ini cedera. Dia engkelnya masalah. Dalam 2 tahun dia cedera 24 kali. Saudara bayangkan berarti setiap bulan itu ada cederanya. Nah sekarang kalau pemain bola cedera, bisa tidak dia main bola? Nggak bisa. Dia bisa tidak main gol, cetak gol? Nggak bisa. Tapi karena dia sudah cedera berapa kali, dia bilang, aduh kalau begini terus saya gagal. Kalau begitu bagaimana caranya? Saya mesti cetak gol lebih banyak. Ketika dia main bola, dia lari, kakinya sakit. Dia tidak peduli. Pokoknya tidak peduli. Sakit, pokoknya saya mesti cetak gol, saya mesti cetak gol, saya mesti cetak gol. Kenapa? Ambisinya itu. Sukses jadi pemain bola. Sekarang saya tanya, kalau kaki sudah mulai sakit, paksa lari, paksa tendang bola, jadinya bagaimana tuh kaki? Makin sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai cedera. Akhirnya dia dari AC Milan, dia pindah klub lebih kecil, pindah. Akhirnya dia hilang. Kenapa? Dia paksa terus cetak gol, tapi tidak bisa cetak gol. Satu kali saudara-saudara, dia ketemu teman SD-nya. Lalu teman SD-nya bilang begini, bagaimana kabarmu? Sudah begitulah. Mau tidak pergi ke gereja? Ke gereja? Dia bingung. Ke gereja? Dia selama ini berpikir apa? Berlatih cetak gol. Kejar prestasi. Dapat duit lebih banyak. Ke gereja? Nanti saja. Tapi teman SD-nya bilang, ayo ke gereja. Akhirnya dia bilang, ya sudah mari kita pergi ke gereja. Dan saudara tahu apa yang dia bilang? Waktu ke gereja, dia bilang, ke gereja itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan. Karena di situ dia mulai sadar. Dia lihat ke langit lalu dia mengatakan, Tuhan, aku tidak ingin lagi hidup yang penuh ambisi seperti dunia ini. Dia bilang, hari itu waktu ke gereja, hidupnya diubahkan. Dia dengar firman Tuhan, dia dengar kebenaran, hidupnya diubahkan. Yang tadinya hidupnya penuh ambisi untuk jadi kaya. Ambisi jadi terkenal, ambisi dikelilingi wanita, ambisi dunia. Dia mengatakan begini, semakin kamu bertambah umur, kamu itu akan sadar apa yang membuatmu berbahagia. Dia mengatakan mungkin aku bukan pemain bola terbaik di dunia, tapi saudaraku, izinkan aku berkata kepadamu, aku telah mempunyai relasi yang indah dengan Tuhan dan keluargaku. Aku penuh dengan kedamaian dengan diriku sendiri. Jika hidup ini adalah sebuah pertandingan sepak bola, aku telah memenangkan hidup itu. Apa artinya? Ternyata masalah dia adalah bukan sukses, tapi masalah dia adalah definisi suksesnya itu apa. Tadinya penuh ambisi dunia, tadinya penuh dengan apa yang dipikirkan dunia, tapi hari ini hidupnya diubahkan. Teman SD-nya itu jadi istrinya. Dia menikah dengan teman SD-nya itu. Dan akhirnya dia bilang, apa lagi yang mau dicari hidup? Selain punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dan hubungan yang baik dengan keluarga. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Hidup rukun dalam kebaikan. Mungkin tidak berlebihan, ya sudah, tidak apa-apa. Cukup tapi diberkati Tuhan. Amin. Maukah saudara mendapatkan hidup yang indah di dalam Tuhan itu? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Siapakah di antara engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan engkau tahu satu hal, bahwa selama ini engkau berkata bahwa Tuhan, di mana berkat-Mu? Tuhan, di mana kebaikan-Mu? Tuhan, kenapa aku tidak sukses? Tuhan, kenapa hidupku begini terus? Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih aku ini dan itu? Tuhan, kenapa doa-doaku mungkin tidak dijawab Tuhan? Kenapa? Kenapa? Tapi hari ini engkau mendapatkan kelepasan. Ketika engkau mendapatkan firman Tuhan yang memberikan pengertian kepada kamu, bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah jauh darimu. Berkat Tuhan itu sebenarnya bersama-sama dengan engkau. Dia hadir di dalam kecukupan. Dia hadir di dalam rasa syukur. Dia hadir di dalam hati yang baik. Dia hadir di dalam pertobatan. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah ketika engkau mau meresponinya dengan hati yang lembut dan berkata, Tuhan, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Berapa banyak dari engkau sudah mengatakan, aku mau meresponi firman Tuhan ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Refnya saja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, karya terbesar dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Materaikanlah firman-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan biarkan kami mempersiapkan hati kami sebagai dengan kesederhanaan menyambut kelahiran-Mu Tuhan di Desember ini. Tuhan, jamah hati kami dan biarkan kami siap. Kami rindu agar mengalami Tuhan, mengalami berkat-berkat-Mu, mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Dari hati kami mengalir aliran-aliran yang indah, air hidup yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Mari bersukacita bersama-sama. Karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, beban kita diangkat malam ini. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang sudah memberi, mari tepuk tangan di atas kepala semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Katakan besar cintamu nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Boleh semua angkat jempolmu bagi Tuhan. Semua angkat jempol bagi Tuhan Yesus. Tuhan mana suaranya jemaat Rupe? Tuhan Yesus, boleh jemaat sendiri, angkat tinggi jempolmu. Tuhan, boleh lambaikan bersama-sama. Tuhan, keamanan Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang bersyukur malam ini berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, haleluya. Boleh kasih jempolnya buat Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik. Lebih kuat lagi Tuhan Yesus baik. Haleluya. 1, 2, 3 lebih kuat lagi Tuhan Yesus. Musik memuji Tuhan. Kita mau bersukacita buat malam yang terakhir ini. Yes Lord. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di
hidupku. Temponya buat Yesus. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik, Yeah. untuk selama-lamanya. Amin. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Lebih kuat lagi dong buat Yesus, katakan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu. Amin. Bagiku hari berganti tahun, hari berganti hari, tetap Aku lihat kasih-Mu yes Lord tak pernah berakhir. di hidupku. Jempolnya buat Yesus dong. Tuhan Yesus baik, Yeah. sungguh amat baik, Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Lebih lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Kita berjoget buat Yesus. Mana jogetnya dong buat Yesus? Iya. untuk selama-lamanya. Yes. Yesus baik, Lebih lagi. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selamanya. Siap melompat bagi Yesus? Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tuhan Yesus, Pak. Ya, joget dong buat Yesus. Amin. Siap melompat. Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi buat Yesus. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik, Yeah. selama-lamanya, Tuhan Yesus baik dari selamanya selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk sama-sama serukan Tuhan Yesus baik.